Ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya, suara yang lirih. Ngomong sama Allah itu lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Di ayat yang lain, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa rahasia dari kalimat ini? Nabi Zakaria itu udah berdoa puluhan tahun loh. Tapi selalu mengatakan, engkau maha mendengar doa. Bukan, engkau dengar gak sih ya Allah? Bukan. Udah puluhan tahun minta anak masih ngomong sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Pujian. Gak ngeluh sama sekali. Kan bagus banget bahasanya. Harusnya awal-awal engkau maha mendengar doa ya Allah. Engkau dengar kan ya Allah. Dengar gak sih? Nah kan berubah nih. Awalnya yakin, mulai ragu, akhirnya ingkar. Ini kita. Kalau Nabi Zakaria makin lama berdoa makin innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa, engkau maha mendengar doa, terus aja gitu. Belum dikabulkan sehari, sebulan, setahun, innaka sami'ud du'a, 2 tahun, innaka sami'ud du'a, 10 tahun. Sampai puluhan tahun masih kalimatnya innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Apa kurang yakin Nabi Zakaria? Makanya Allah tuh sayang banget akhirnya dikasih. Langsung sekali dikasih anak terbaik. Bisa dibilang kata sebagian ulama satu-satunya orang yang nanti di hari akhirat ketika dibangkitkan gak punya dosa. Yahya alaihissalam. Makanya kalimatnya wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam, selamat dia ketika dia dilahirkan, selamat ketika dia diwafatkan, dan ketika dia dibangkitkan udah selamat. Bangkit udah selamat. Jadi kalau di antara sahabat ada yang dijamin masuk surga, itu kualitasnya kayak gitulah kurang lebih Nabi Yahya di antara para anbiya. Pastinya semua itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Cuman kalau di nabi-nabi yang lain di-share beda-beda. Kalau Nabi Muhammad semua keutamaan para anbiya ada pada diri beliau. Tapi nabi-nabi yang lain beda-beda. Nabi ini lebihnya di sini, nabi ini lebihnya di situ. Karena kata Allah, wa kadzalika faddalna ba'dahum ala ba', begitulah kami berikan kelebihan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Beda-beda kelebihannya. Tapi Nabi Muhammad merangkum semua kelebihan para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua mukjizat ada pada beliau, cuman gak semua dikeluarin. Kalau mau, beliau tuh kayak avatar gitu kan. Semua elemen dikumpulin kan. Itu Muhammad banget tuh. Yang lain kan dibagi-bagi, ada yang api, ada yang tanah, ada yang air. Ini semuanya dapat. Nabi Sulaiman dengan jinnya. Nabi Muhammad bisa lebih dari itu, cuman gak mau pamer. Kalau mau, Nabi Muhammad bisa lebih dari Nabi Sulaiman, ngumpulin pasukan jin. Nabi Sulaiman berperang dengan pasukan jin. Nabi Muhammad, pasukan malaikat. Lebih keren siapa? Cuman kan bukan kita mau banding-bandingin para anbiya ya. Lebih kepada mau ngelihat betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman perang pakai pasukan jin. Ada jin penyelam, free dive gitu, jinnya teh. Dan ayatnya emang gitu, jin penyelam, berarti kan free diver ya. Kalau free diver sekarang mungkin 500-600 meter nyelam, itu udah kilometer loh. Itu benar-benar free diver yang legend banget lah, udah kedalaman yang sampai nggak tembus cahaya matahari. Ada jin yang kerjanya sebagai juru masak, chef. Bayangin jin chef, tuh gimana masakannya? Darah, tulang gitu ya. Jadilah masakan-masakan yang istimewa. Jin lagi nge-chef gitu di dapur. Tiba-tiba free divernya tuh datang. Kasihan banget saya lo kerjaannya di dapur melulu, gak pernah ke laut. Emang di laut gimana? Wah keren banget. Gua nyelam setiap hari tuh udah mana-mana udah terumbu karang di daerah Bunaken. Di mana-mana udah gua lihat tuh. Ada jin surfer. Wah ombak di sana masih lebih keren di sini nih. Ombak udah barrel, udah segala macam. Pokoknya jin-jin laut nih. Jin cai. Ini ada jin ulin, ada jin yang di dapur ya. Jin ulin nih yang udah biasa ulin, selalu postingan snapgram mereka tuh seru-seruan yang di dapur ya. Kok saya mah snapgramnya piring lagi. Datang nih jin laut, manas-manasin jin
dapur. Lu ikutin dong sekali-kali, kita lagi, ini bentar lagi kita mau touring loh gitu. Oh begitu? Iya. Yuk kita ikut touring, nih gua sediain nih motor buat lo. Misalnya kalau nggak mau pakai yang mahal-mahal amat, minimal lo pakai yang Triumph lah misalnya. Lo pakai nih Triumph punya gua, kalau nggak mau pakai Harley. Oh beneran? Ah nggak jadi ya, kenapa? Last minute dia bilang nggak jadi. Padahal touring udah pada siap nih, orang udah pada ngumpul di meeting point. Kenapa nggak jadi? Takut kepada Sulaiman. Padahal Sulaiman nggak ada. Bukan cuma nggak ada, sudah tiada. Bukan cuma nggak ada, sudah tiada. Artinya mereka nggak tahu kalau Sulaiman sudah wafat. Cuman wafatnya keren sambil duduk. Kalau kalau orang yang nggak beriman mungkin wafatnya jungkir balik ya. Ini duduk aja tenang sambil zikir, wafat. Baru jatuh gara-gara tongkat beliau pegang itu dimakan rayap. Dan kira-kira berapa lama buat rayap butuh waktu untuk merusak tongkat. Dan itu tongkat warisan para nabi, berarti tongkat yang kayunya bagus. Beberapa hari kan? Atau mungkin beberapa bulan. Artinya sekian lama itulah jin gak tahu kalau Sulaiman udah wafat. Terus gimana jin mengatakan tahu hal yang gaib? Sulaiman di sebelah mereka aja gak tahu kalau wafat. Kemungkinannya adalah bohong saja. Gak mungkin jin tahu. Kalau dia tahu yang gaib, dia pasti tahu Sulaiman sudah wafat. Ini jin. Nabi Muhammad pasukannya malaikat. Kalau Nabi Sulaiman lalu lalang jin keluar masuk ke istana beliau, Nabi Muhammad malaikat keluar masuk ke masjid beliau. Dan bukan malaikat biasa. Zumirratin, malaikat yang paling wibawa, paling karismatik, malaikat paling diseganin di langit. Kalau dia lewat semua malaikat pada diem. Ada yang lewat, siapa? Jibril. Kalau Jibril udah lewat, diam semuanya. Kenapa? Wibawanya Jibril. Kalau Jibril ngomong, malaikat pada nunduk semuanya. Wibawanya Jibril. Malaikat sekeren ini teman mainnya Rasulullah SAW. Soulmate-an berdua. Sampai kalau Jibril nggak datang, Nabi Muhammad sedih. Kemana ya Jibril, udah lama nggak ngopi bareng. Melihat ke langit, Jibril kemana ya? Mau ditelepon nggak punya nomornya. Karena nggak ada telepon dulu, doa aja, ya Allah mana Jibril. Jibril juga di langit. Aduh pengen banget ketemu Nabi Muhammad nih di bawah, gimana ya nggak bisa turun. Kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Asbabun nuzul ayat itu di surat Maryam. Kami tidak turun Muhammad kecuali perintah Allah. Pengen sih turun, cuma belum ada perintah, jadi nggak bisa. Walaupun malaikat itu emosional, punya perasaan, tapi nggak bisa menurutkan perasaannya kecuali dengan sami'na wa ta'na. Jibril pengen turun, Muhammad pengen ketemu, sama-sama kangen nih. Bayangin kangennya dengan manusia dengan malaikat, kan keren banget. Malaikat aja kangen sama Nabi, kita nggak ada yang ngangenin. Aduh, ini malaikat aja kangen, kan keren banget akses 4G-nya ya. Pas Jibril turun, wah Jibril, wah Rasulullah, slow motion. Akhirnya Nabi nanya, Jibril kemana aja? Kok nggak pernah ketemu udah beberapa hari? Ya Rasulullah, saya juga kangen. Tapi kata Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Akhirnya ditulis syair, bahasa-bahasa yang lembut. Ada sedikit kalimat, ya Allah, kami lapar. Tapi kecil. Ibarat baitnya panjang, cuma setengah bait kami lapar. Sisanya puji-pujian ke Allah. Lalu setelah Ibrahim bin Adham selesai nulis kayak gitu, digulung kertasnya, dikasih ke muridnya, dia bilang, keluarlah dari masjid ini, serahkan kertas ini kepada orang yang pertama kamu temui di luar masjid. Siapa? Pokoknya siapa aja, laki-laki ya, bukan cewek. Bahaya kalau cewek. Laki-laki pertama yang kamu temui di luar masjid, keluar tuh. Lagi di jalan di depan masjid, tiba-tiba muncul seorang laki-laki lagi bawa bungkusan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, ini ada kertas dari siapa? Dari guru saya. Pas dibaca langsung menangis laki-laki itu, diserahkan bungkusan itu, kembalilah kepada gurumu. Pas dibuka adalah 1000 dinar. Siapa laki-laki itu? Allahu a'lam. Semudah itu menyelesaikan masalah di antara mereka. Bukan berarti kita berharap sedekah, bukan ya. Ini hanya sebuah inspirasi. Semudah itulah memberi rezeki kepada hamba yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita punya 4G ke Allah itu sebetulnya cuma butuh gini doang. Ya Allah. Gitu doang bahasanya. Kadang-kadang gak pakai iya, Allah doang. Allah, beres. Kadang-kadang gak pakai Allah, cuman ahad. Belum jelas kan? Cuman satu. Tapi bukan dalam masa kampanye ya. Satu, itu langsung Allah beri pertolongan. Kan Bilal itu gak ngomong, ya Allah tolonglah saya lagi disiksa nih. Allah lihat nih bekas-bekas siksaan. Gak ada. Cuma satu kata pendek loh.
Kalau kita kan doanya tuh udah buka baju dan tunjukin, ya Allah nih lihat nih saya lukanya banyak nih apa segala macam. Pokoknya udah lebay banget lah kalau kita berdoa ya. Sahabat doanya nggak lebay, lembut. Ahadun ahad, ahadun ahad. Langsung saat itu juga ditolong sama Allah. Mana Ustadz ditolong, kan berbulan-bulan Bilal disiksa. Emangnya pertolongannya itu hanya dengan dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan? Salah paham lagi nih. Pertolongan pertama Allah kalau hambanya lagi UGD, bukan dibikin langsung sembuh, tapi dikuatkan hatinya dengan kesabaran. Itulah pertolongan pertama. Bilal ketika disiksa, Allah nggak langsung nolong Bilal dengan cara dibeli sama Abu Bakar di hari yang sama. Hari ini disiksa, hari ini dibeli, hari ini dibebasin. Itu nggak keren ceritanya. Nggak ada kelihatan kesan Bilal sabar. Terus nggak jadi cerita yang melegenda kan. Kalau cuman hari itu disiksa, hari itu dibeli, hari itu dibebasin, nggak akan melegenda nama Bilal. Dia melegenda karena lama disiksa. Karena hampir orang itu nggak yakin Bilal akan bertahan. Dan ketika Bilal disiksa, hari itu juga Allah mengutus Jibril dan Allah menyuruh Jibril untuk menguatkan hati Bilal. Kayak disupport banget Bilal semua. Jadi ibarat Bilal didorong, Jibril yang nahan di belakang. Jadi badan Bilal itu nggak perlu pakai tenaga, pasrah aja. Kayak kita lagi tawaf puncak tawaf ifadah tuh di Ka'bah. Kalau lagi tawaf ifadah, kita tawaf tuh nggak perlu melangkah. Berdiri aja, muter sendiri. Saking padatnya Ka'bah, berdiri aja. Saya dulu waktu masih haji itu tawaf ifadah, pas pulang habis jamarah pertama langsung tawaf ifadah. Itu rapat banget, saking rapatnya nggak perlu gerak. Gini aja. Tidur juga nggak masalah. Tidur tiba-tiba udah 21 putaran. 3 kali tawaf gitu ya. Oh, berapa ini udah putarannya? Ngelihat jam udah 2 jam ternyata. Tidur aja itu muter. Saking luar biasanya. Gitulah Allah membackup Bilal ketika disakiti oleh Umayyah bin Khalaf. Hatinya langsung ditahan oleh Allah supaya dia bersabar. Sehingga ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, Umayyah itu pengen pamer. Makanya dia live streaming. Ada yang nge-shoot live streaming di YouTube, di Instagram, di FB, di mana-mana pokoknya live streaming. Mengundang TV-TV lokal dan nasional pokoknya. Setiap jadwal Bilal disiksa itu semua TV itu siaran langsung. Beberapa tayangan yang lain, film, Hollywood, bola, Piala Dunia, sepi penonton. Ratingnya yang ini paling tinggi. Benar-benar siksaan Bilal itu ratingnya paling tinggi. Yang nonton pada komen. Ada yang komen gini, kasihan ya gitu. Terus yang lain komen juga, siapa? Maksudnya kasihan ke siapa nih? Ke Bilal atau ke Umayyah? Yang ketiga membahas Umayyah, bukan Bilal. Kenapa malah kasihan kepada Umayyah? Karena yang terlihat tersiksa justru Umayyah, bukan Bilal. Jadi Bilal disiksa, tetapi yang kelihatan wajah tersiksa justru Umayyah. Capek nyiksa Bilal. Bilal biasa-biasa aja. Ahadun ahad, ahadun ahad. Umayyah, aduh kok gini ya? Capek banget sih yang nyiksa dia. Jadi orang justru kasihan kepada Umayyah, bukan kepada Bilal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah menolong Bilal dengan ahadun ahad. Dan Allah tidak menolong Bilal dengan ujuk-ujuk langsung datang Abu Bakar. Enggak, dengan dikuatkan hatinya. Setelah sekian lama dikuatkan hatinya, akhirnya pertolongan kedua pun datang. Setelah pertolongan hati, baru pertolongan dengan solusi konkret. Yaitu Abu Bakar datang dan membebaskan Bilal. Jadi ini aksesnya Bilal ke Allah. Cepat banget. Sampai Nabi senyum dan mengatakan, ya Bilal, baru aja semalam aku dengar langkah-langkah kaki kamu di dalam surga. Langkah kakinya terdengar di surga, orangnya masih di dunia. Coba Masya Allah ya, kita udah meninggal aja belum jelas langkah kakinya di surga nih. Ini Bilal masih hidup di dunia, masih main-main, masih nongkrong, masih ngopi, kakinya udah di surga. Kayak gimana tuh? Luar biasa. Artinya Allah itu ngasih keistimewaan yang luar biasa buat Bilal, buat Khabbab bin As, buat Sumayyah, istrinya Yasir. Sumayyah itu ditusuk dari kemaluannya sampai ke belakang dan meninggal di tempat. Apakah Allah tidak menolong Sumayyah? Justru itu pertolongan Allah buat Sumayyah. Walaupun kezaliman untuk Abu Jahal, itu pertolongan Allah untuk Masyiatoh dan bayi-bayinya. Walaupun kezaliman buat Fir'aun. Jadi teman-teman, akses 4G kita ke Allah itu dimulai dengan iman. Kemudian dengan caption yang indah. Kita kalau posting captionnya lama mikir ya. Udah lama akhirnya tanya-tanya
bikin sendiri captionnya. Captionnya terserah kalian deh gitu. Akhirnya dari komen kita caption, tipe lagi kan. Lihat gimana kita sering mentipe caption kita. Dalam semenit udah berganti caption berkali-kali. Caption ke makhluk aja kita mikir. Masa caption ke Allah kita nggak mikir? Bikin puisi-puisi doa. Ustadz, masa doa pakai puisi sendiri nggak dari Nabi? Dari Nabi juga, dari ayat juga, dari sahabat juga, dari diri sendiri juga. Karena kan ada doa-doa yang kita butuhin nggak ada di zaman Nabi. Ujian nasional ada nggak? Anak Nabi kan nggak ada yang sekolah dan ujian nasional, sehingga gimana? Ujian nasional, wah bid'ah ini doanya, soalnya Nabi nggak pernah baca doa ini. Gak kayak gitu cara memahami bid'ah. Gak usah terpancing dengan pemikiran orang yang mungkin belum utuh membaca hadis, karena doa itu ibadah mutlak. Jadi bikin caption doa yang indah itu nomor 2, biar fauzi, biar enak kita dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ada di Al-Quran. La haula wala quwata illa billah ada Al-Quran. Itu kalimat-kalimat caption yang keren-keren loh. Kalau perlu itu jadi hashtag doa kita. Panjang captionnya, ujung-ujungnya hashtagnya la haula, hasbunallah, apalagi innalillah, gitu-gitu kan. Itu kan caption hashtag-hashtag yang udah sering dipakai ya. Sehingga nanti kalau mau ngelihat doa-doa kita itu tinggal buka hashtagnya kan kebaca tuh. Dan makin sering kita pakai hashtag itu makin di like. Lebih banyak likersnya di antara para malaikat. Terakhir satu kisah tentang hashtag la haula wala quwata illa billah. Ada seorang sahabat miskin datang ke Nabi ngadu. Dia bilang, ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Dan mereka meminta tebusan. Kalau saya nggak membayar tebusan 100 dinar itu kurang lebih sekitar 300 juta atau mungkin lebih. Kalau saya nggak menebus anak saya 100 dinar, malam ini juga mereka akan membunuh anak saya. Deadline-nya besok pagi, malam ini saya harus bawa tebusan itu. Saya nggak punya harta ya Rasul, saya udah minjam ke tetangga, nggak ada yang sanggup. Sedikit-sedikit belum sampai 100 dinar. Ya Rasulullah gimana? Rasulullah juga lagi bokeh, nggak punya duit. Sahabat-sahabat banyak yang di luar kota, jadi nggak ada yang bisa dimintain tolong. Akhirnya ketika itu Nabi bilang kepada dia, dawamkan la haula wala quwata illa billah malam ini juga. Oh gitu ya Rasulullah, ya siap. Assalamualaikum, langsung pulang. Keren kan imannya? Berarti kan 4G imannya udah mantap nih. Bukan, ya Rasulullah, itu kan baru kata-kata, belum duit. Ya saya la haula juga, tapi kan butuh duit juga ya Rasulullah. Kan kita harus ikhtiar segala macam. Itu mal iman logis, sehingga dikasihlah pertolongan yang logis. Iman terlalu ilmiah, dikasih pertolongan yang ilmiah. Ini iman ajaib, dikasih pertolongan ajaib. La haula disuruh. Nabi juga tahu, gak mungkin Nabi ngasih la haula kalau Nabi punya duit. Pasti dikasih duit sama la haula. Ini karena gak punya apa-apa. Dan apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Gak mungkin Nabi bohong. Jadi iman kepada Nabi itu udah kuat banget. Sami'na wa ta'ana. Nabi bilang perbanyak zikir la haula. Siap ya Rasulullah pulang. Sampai di rumah istrinya udah nunggu dengan cemas. Gimana pak? Orang miskin manggilnya bukan pak. Gimana bah? Karena ya gitu. Udah dapat belum duit? Belum mah. Terus gimana? Tadi udah ketemu Rasul. Terus gimana apa kata Nabi? Disuruh dawamin zikir la haula. Oh yaudah yuk kita wudhu. Dawamin lah sepanjang malam mereka berdua la haula wala quwata illa billah. Iman. Setelah ikhtiar, emang ikhtiar dulu ke tetangga, ke teman, ke siapa-siapa, ke finance nggak ada karena nggak ada punya jaminan, jadi nggak dapat uang juga. Tetap ikhtiar, tapi nggak berhasil. Tapi kan bukan berarti setelah itu tertutup bakal nggak ada harapan. Bukankah Allah itu selalu mampu dan maha kuasa? Zikir la haula. Tiba-tiba subuh-subuh anaknya ngetok pintu. Assalamualaikum, dibukain pintu, anaknya wajahnya berseri-seri, peluk gitu, udah nangis-nangisan. Setelah itu tanya, gimana kamu bisa selamat? Siapa yang menebus kamu? Allah yang menebus saya. Gimana caranya? Dijelasin. Semalam tiba-tiba pengawal-pengawal yang jagain saya diikat di sebuah pohon korma. Terus orang-orang prajurit para di sekeliling saya, gak ada jalan buat saya untuk kabur. Untuk lepas dari ikatan aja susah, apalagi kabur. Tiba-tiba datang kayak angin yang sangat dingin dan membuat semua prajurit itu tertidur pulas. Kayak gitu cara Allah menolong. Diberi mereka rasa ngantuk, tertidur pulas semuanya. Saking pulasnya sampai mereka nggak menyadari kejadian apapun. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki dengan pakaian putih-putih dan membuka ikatan saya, lalu mereka pergi, saya dilepaskan, suruh pulang. Sebelum saya pulang, saya ngelihat ada
banyak ternak kambing-kambing yang ada hasil curian mereka. Saya ambil, bayangin kambing ada 100. Berisik gak sih? Satu kambing aja udah berisik ya, apalagi 100. Dan nggak mungkin kambing itu suruh diam ya. Ini lagi dalam masa pelarian gitu. Atau dilakbanin mulut kambing satu-satu, atau disuruh diam cicing gitu. Nggak mungkin suruh kambing diam, pasti mbak itu banyak banget. Tapi suara 100 ekor kambing nggak membangunkan satupun prajurit yang tertidur. Allah summum bukmun umyun. Allah tutup mata, telinga dan hati mereka sehingga mereka nggak sadar apa-apa. Dia pulang lenggang kangkung, bukan hanya selamat tapi juga bawa ghanimah 100 ekor kambing. Kali aja satu kambing 3 juta, berarti dia dapat surplus 300 juta. Kalau seandainya dia pakai ikhtiar bisa nebus 100 dinar, mungkin cuma bisa nebus anaknya, tapi tidak dapat 100 ekor kambing. Tapi karena dia imannya ke Allah ajaib, la haula, pulang bukan cuma orangnya, tapi bawa tiba-tiba setelah anaknya pulang mereka jadi orang kaya raya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan remehin hashtag agama tuh. Haula hasbiyallah, innalillah dan kayak gitu-gitu. Doa sebelum kita berangkat. Caption yang indah, hashtag yang udah populer diajarkan Nabi dan para sahabat, pakai. Insya Allah kita punya 4G ke Allah Subhanahu Wa Taala. 2 ya, iman yang mantap sama caption yang baik.